Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 27 September 2023. Hari ini, Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Vincentius e Paulo, seorang imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memenuhi hati Santo Vincentius, imam, dengan keutamaan kerasulan untuk menyejahterakan kaum miskin dan membina kaum rohaniawan. Semoga kami dikobarkan oleh semangat yang sama, mengasihi apa yang dikasihinya dan melaksanakan apa yang diajarkannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di satu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar bagaimana Yesus mengutus para murid untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ada 3 tahap dalam perutusan para murid, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi, yaitu dipanggil, diberi kuasa, dan diutus. Kiranya ini kisah yang dialami setiap murid Yesus, termasuk kita tentunya. Kita dipanggil secara umum saat dibaptis, dan secara khusus dalam pelbagai peristiwa iman yang kita alami. Kita diberi kuasa lewat sakramen-sakramen yang kita terima dan berkat-berkat maupun pengurapan dalam berbagai kesempatan. Akhirnya kita diutus untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan. Perutusan itu terus dikemakan kepada kita dalam perayaan Ekaristi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
ada 3 hal yang menjadi fokus kita. Pertama, mari kita bersyukur bahwa kita dilibatkan Yesus dalam karyanya. Bahkan kita dipanggilnya, menerima tenaga dan kuasanya, dan dipercaya menjadi utusan. Kedua, mari menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang membawa kuasa Kristus. Di hadapan tantangan dunia, aneka persoalan doang kuasa kegelapan, bisa jadi kita takut, gentar, dan tidak percaya diri. Kita diingatkan bahwa tenaga dan kuasa Kristus sudah diberikan kepada kita. Jangan takut lagi. Ketiga, kita diutus memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan. Tentu bukan hanya penyakit fisik. Kesembuhan dirindukan pula oleh keluarga-keluarga yang bermasalah, anak-anak yang terlantar, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, pun mereka yang melakukan kejahatan dan dijauhi masyarakat. Kepada mereka kita diutus dengan kuasa Kristus sebagai bekal kita. Kita diutus untuk membawa kesembuhan jiwa dan badan bagi siapa saja yang kita jumpai. Tidak ada kamus untuk menyakiti sesama atau aksi balas dendam dalam diri seorang pengikut Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, kita terus berlangkah maju bersama menanggapi panggilan Kristus untuk mewartakan Injil dalam seluruh kehidupan kita. Semoga dunia semakin dijiwai oleh semangat Injil. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.